Mereka bilang, jangan pernah mancing di sungai itu. Tapi temanku ngeyel, dan yang muncul bukan ikan, tapi sesosok buaya putih berdarah. Namaku Riko, 24 tahun. Setelah di PHK dari tempat kerja dan digantung pacar yang tiba-tiba hilang kontak, aku merasa hidup ini nggak ada gunanya lagi. Tabungan menipis, kontrakan udah nunggak 2 bulan. Jadi ketika seorang pria tua yang mengaku kepala desa di pedalaman Kalimantan menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan tanpa syarat apapun, aku langsung terima, tanpa pikir panjang. Namanya Pak Sarman. Dia datang saat aku sedang duduk di warung kopi pinggir jalan. Wajahku kusut seperti koran bekas. Kalau kamu serius cari kehidupan baru, ikut saya ke desa. Ada ladang kosong, rumah tinggal, dan kamu bisa kerja langsung. Gaji kecil, tapi cukup buat makan. Aku kira dia cuma orang iseng. Tapi saat dia kasih map, berisi surat undangan resmi dari desa bernama Arusmati, lengkap dengan cap kelurahan dan fotokopi KTP, aku mulai percaya. Akhirnya, seminggu kemudian, aku naik bus kecil bersama 2 temanku, Anton dan Gani. Kami bertiga sama-sama pengangguran. Sama-sama cari jalan keluar. Perjalanan memakan waktu hampir seharian. Jalanan makin sepi, makin masuk ke dalam hutan. Hingga akhirnya, kami tiba di gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di desa Arusmati." Aku sempat menertawakan namanya. Arusmati? Kenapa nggak sekalian sungai neraka? Tapi rasa lucu itu langsung hilang saat melihat papan kayu lapuk di dekat gapura. Hampir tak terlihat karena ditumbuhi lumut. Dilarang mancing di sungai ini, demi keselamatan. Lucunya, tulisan itu nggak dicetak besar, atau pakai huruf kapital, mencolok. Hanya huruf sederhana, seperti tulisan guru SD di papan tulis. Mungkin hanya peringatan biasa, pikirku. Kami disambut oleh beberapa warga. Mereka tidak banyak bicara, hanya tersenyum kecil. Senyuman yang entah kenapa terasa agak hambar, tapi mereka baik. Rumah kami sudah disiapkan, sebuah rumah kayu sederhana tapi bersih. Ada sumur di belakang, dapur, dan tempat tidur rotan yang cukup nyaman. Malam itu kami makan bersama di rumah. Gani, yang memang dari dulu paling cerewet, mulai mengoceh. Nama desanya serem juga ya, Arusmati. Itu kenapa sih? Emang arus sungainya mati atau gimana? Anton nyengir. Paling karena airnya tenang banget. Nggak ada arus. Bisa buat ngambang tenang sambil nyari jodoh. Aku tertawa kecil. Mungkin biar turis nggak datang. Nama horor gitu bikin orang males nyari-nyari. Tapi ketika kami tertawa, tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Pelan. 3 kali. Aku bangkit dan membuka tirai. Seorang nenek tua berdiri di luar, membungkuk, mengenakan selendang batik dan membawa kantong plastik. "Maaf, Nak, saya cuma mau ngasih singkong." "Selamat datang ya." Kami langsung meminta maaf. Mungkin kami tertawa terlalu keras. Tapi setelah nenek itu pergi, Gani berbisik pelan. "Tadi lihat nggak matanya?" Aku mengangguk. "Iya, putih, semua." Besok paginya kami mulai kerja. Aku dan Anton ditempatkan di kebun lada milik warga, sementara Gani membantu di lumbung padi. Saat sore tiba, kami diajak keliling desa oleh salah satu pemuda setempat, Bahar. Orangnya pendiam, tapi sopan. Kami sampai di tepi sungai yang membelah desa. Airnya bening, nyaris tak bergerak. Di sekitar sungai banyak pohon besar, akar-akar menggantung seperti tirai hutan. "Jangan main ke sini malam-malam ya," kata Bahar. "Kenapa? Banyak nyamuk?" jawab Anton bercanda. Bahar tidak tertawa. "Enggak, nanti kalian dipanggil." Aku dan Gani saling pandang. "Dipanggil siapa?" tanyaku. Bahar menatap air sungai sebentar, lalu berbalik. Air di sini nggak pernah bohong. Dia tahu siapa yang boleh pulang dan siapa yang harus tinggal. Kami kembali ke rumah dalam diam. Malamnya saat semua tidur, aku berdiri di teras. Pandanganku mengarah ke sungai yang samar terlihat dari balik pohon. Angin malam terasa dingin menusuk, padahal tak ada hujan.
Lalu tiba-tiba, aku mendengar suara tawa kecil, tawa yang pelan, tapi jelas. Suara itu berasal dari arah sungai. Aku menahan napas, menajamkan telinga. Sekali lagi, suara itu terdengar, tawa dan percikan air. Aku menunduk, telapak kakiku basah, padahal aku berdiri di teras. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Entah kenapa rasanya seperti kurang tidur, padahal semalam tak ada suara berisik apa-apa. Tapi anehnya, kakiku gatal. Saat kulihat, telapak kiriku merah seperti habis terkena lumpur atau gigitan serangga. Gani menyambutku dengan wajah kusut. Lu dengar suara ketawa semalam? Aku kaget. Lu juga dengar? Jelas, 2 kali malah. Awalnya kayak suara cewek, tapi pas denger lagi, kayak suara bocah, tapi parau. Serem banget. Anton nyengir sambil ngopi. Kalian kebanyakan nonton film horor. Itu paling suara kodok kawin. Kodok matamu. Mana ada kodok ketawa? Jawab Gani kesal. Kami lalu pergi bekerja seperti biasa. Tapi sepanjang hari, ada hal yang mengganggu pikiranku. Di ladang, aku merasa diawasi. Bahkan beberapa kali aku mencium bau amis, seperti bau darah dan air rawa, basi yang menyengat. Sore hari, saat pekerjaan selesai, aku memutuskan berjalan santai sendiri ke arah sungai, mencoba memastikan apa yang sebenarnya aku lihat dan dengar semalam. Sungai itu tenang, sangat tenang. Permukaan airnya seperti cermin, tak ada riak, tak ada arus. Padahal dedaunan jatuh 1-2, tapi tidak terbawa. Seolah air itu menolak bergerak. Sunyi. Hanya ada suara burung dari kejauhan dan desir angin malas. Aku berdiri di dekat batu besar. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Setangkai bunga melati segar, terikat dengan benang merah, diletakkan di atas batu, menghadap sungai. Sesajen, tak lama, Bahar datang. Wajahnya datar seperti biasa. Kamu kesini sendirian? Aku mengangguk. Cuma pengen lihat. Cantik juga ya, tenang begini. Bahar menatap ke arah air. Air yang terlalu tenang, biasanya menyimpan yang dalam. Aku menoleh. Kamu percaya soal larangan mancing itu? Aku lahir di sini. Enggak, ada yang cuma larangan biasa. Semua ada alasannya. Apa sungainya angker? Angker? Bukan. Dia cuma lapar. Seketika aku merasa bulu kudukku meremang. Bahar menunjuk ke papan kecil di kejauhan, yang nyaris tertutup semak dan lumut. Dulu ada papan besar yang peringatkan orang luar supaya nggak mancing di sini. Tapi lama-lama dibiarkan rusak. Katanya biar nggak kelihatan. Kenapa disembunyikan? Biar yang nekat jadi tumbal. Aku menelan ludah. Kamu bercanda kan? Nggak semua yang diam itu nggak tahu apa-apa. Kadang mereka cuma pasrah. Karena tahu sungai ini nggak bisa dikendalikan. Dia cuma bisa diberi makan. Malam harinya, kami kembali duduk di depan rumah. Anton datang membawa 2 set alat pancing tua dari gudang belakang. Besok pagi kita mancing yuk, lumayan buat lauk. Jangan, Ton, kata Gani cepat. Tuh anak Bahar aja udah bilang jangan deket-deket sungai. Kalian ini. Masa mau tinggal di sini tapi takut mitos kampung? Kalau semua dipercaya, kita nggak akan makan. Tapi, udah, besok pagi. Yang takut, ya tinggal di rumah. Aku tak menjawab. Dalam hati aku ragu. Tapi rasa penasaran. Dan gengsi menelanku bulat-bulat. Malam makin larut. Aku tak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik dan kodok seperti biasa. Tapi di antara semuanya, ada satu suara yang berbeda. Tawa itu lagi, perlahan, tapi jelas. Tawa kecil, perempuan, atau anak-anak. Tapi ada sesuatu yang salah dari suara itu. Seperti suara yang sudah lama mati, tapi dipaksa hidup lagi. Aku berdiri pelan dan membuka jendela. Sungai itu terlihat dari sini. Dan di sana, di antara kabut tipis malam, aku melihat siluet seseorang sedang duduk di batu besar. Tepat di tempat sesajen tadi sore, rambutnya panjang, badannya membungkuk. Dan
Ekornya panjang dan tebal seperti reptil. Pagi-pagi sekali, Anton sudah sibuk mempersiapkan alat pancing. 2 batang bambu, benang pancing gulungan, dan kaleng kecil berisi cacing hidup hasil gali di kebun belakang. "Lu jadi ikut kok?" tanya Anton sambil mengecek mata kail. Aku ragu, tapi gengsi menolak. "Ya ikutlah, masa lu berdua doang?" Gani cuma menggeleng keras. Gua nggak gila, mau cari lauk atau cari masalah. Akhirnya, hanya aku dan Anton yang berangkat. Kami berjalan menuju sungai dengan perasaan yang campur aduk. Aku mencoba menepis bayangan suara tawa semalam, dan siluet aneh yang kulihat di atas batu. Kami memilih duduk di bawah pohon besar, tak jauh dari batu sesajen itu. Anton memasang umpannya, melempar kail ke tengah sungai. Sunyi, sangat sunyi. Bahkan suara burung pun seolah enggan mampir ke sini. "Airnya beneran nggak ada arus ya?" Gumam Anton sambil memperhatikan benang pancing yang tak bergeming. "Kayak cermin," jawabku pelan. 10 menit, 20, tak ada gerakan. Tapi tiba-tiba, benang pancing Anton menegang keras, seperti ditarik sesuatu dari dalam air. "Woi, dapet nih, besar!" teriaknya. Aku ikut panik dan memegang batang bambunya dari belakang, membantu menarik. Tapi benangnya makin menegang, bahkan suara kriit dari kayunya mulai terdengar. "Apa? Ini kok berat banget? Jangan-jangan buaya, berak, batang pancing patah." Benang pancing terlepas, melesat masuk ke dalam air. Kami berdua terdiam. Dari arah sungai, permukaan air bergelombang pelan, lalu sunyi kembali. Tak ada apapun muncul, hanya air yang perlahan-lahan, memerah, tipis, seperti tinta darah yang dilarutkan. Anton langsung bangkit, wajahnya pucat. "Gak bener ini, kita pulang." Kami berlari pulang. Dan saat sampai di rumah, Gani menyambut kami dengan wajah panik. "Lu berdua ngapain tadi? Kenapa sih?" "Ada suara orang ketawa kenceng banget tadi, dari arah sungai. Terus, gue dengar suara lu teriak minta tolong." Aku dan Anton saling pandang. Kami tak teriak apa-apa. Kami bahkan tak sempat bicara keras. Malam itu Anton mulai gelisah. Ia mondar-mandir di dalam rumah. Keringat dingin membasahi dahinya, padahal udara dingin menusuk. "Gua ngerasa dia ngikutin gua," katanya. "Siapa?" "Yang di sungai tadi. Yang narik kail gua." "Udah, tidur aja. Besok juga lupa." Tapi Anton tak tidur. Ia duduk di pojok kamar sambil menyalakan lilin kecil, berbisik-bisik sendiri. Aku coba memejamkan mata, tapi rasa gelisah di dalam dadaku makin menguat. Dan malam itu, Anton menghilang. Pagi-pagi, Gani membangunkanku dengan muka panik. "Riko, Anton gak ada di kamar, gak ada di mana-mana." Kami mencari ke belakang rumah, ke dapur, bahkan ke kebun warga. Tapi tak ada jejak. Hanya sisa tapak kaki di tanah lembab, mengarah ke sungai. Kami segera lari ke sana. Dan saat sampai di tepi sungai, di dekat batu sesajen, kami menemukan sandal Anton. Cuman satu. Tergeletak bersama segumpal benang pancing kusut yang basah dan berbau amis. Di atas batu, bunga melati. Sesajen semalam sudah menghitam dan layu. Gani mulai menangis. Gua bilang juga apa? Ini bukan sungai biasa. Ini makan orang. Aku memandangi air sungai yang tetap tenang. Sangat tenang. Tapi kini aku tahu, ada sesuatu yang menunggu di bawahnya. Sesuatu yang lapar. Hilangnya Anton membuat desa Arusmati kembali sunyi dan dingin. Tapi bukan karena cuaca. Semuanya terasa salah. Pak Sarman dipanggil warga. Ia datang ke rumah kami sambil membawa beberapa tetua desa. Wajah-wajah tua itu penuh dengan raut yang aneh. Bukan terkejut, bukan sedih, tapi seperti orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kami akan bantu mencari Anton," kata Pak Sarman. "Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu." Kami menunggu, tapi kalimat itu tak kunjung selesai. Tetua desa hanya saling pandang, lalu salah satu dari mereka, seorang kakek, kurus bertongkat, berbisik pelan.
Mungkin sudah waktunya air itu menerima ganti. Gani bangkit dari duduknya, marah. Ganti? Maksud kalian? Anton tumbal? Kalian sengaja? Pak Sarman menenangkannya. Bukan begitu, Nak. Tapi sungai ini bukan sungai biasa. Di bawahnya ada sesuatu yang sudah lama tidur. Dan kalau ada yang melanggar batas, dia bangun. Aku mulai merasa napasku sesak. Lalu kenapa kalian undang kami ke sini? Kalau tahu ini semua berbahaya, kenapa nggak biarin desa ini sepi aja? Kakek itu menjawab pelan. Karena sesajen darah hanya bisa diterima dari orang luar. Hari berikutnya, warga menggelar ritual kecil di tepi sungai. Kami dipaksa hadir. Bahar duduk paling depan bersama beberapa lelaki muda lain yang membawa sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan satu hal yang membuat Gani hampir muntah, seekor kepala kambing berdarah segar, masih meneteskan cairan merah ke dalam baskom tanah liat. Kalian gila! Gumam Gani lirih. Ini desa atau sekte? Tapi yang terjadi berikutnya lebih gila lagi. Saat sesajen dilempar ke sungai, airnya menyerap semuanya, bukan mengapung, bukan hanyut, tapi tenggelam secara perlahan-lahan, seperti ditelan dari bawah. Dan setelah itu, permukaan air kembali tenang. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Lagi-lagi, dari arah hulu. Kali ini bukan cuman aku yang dengar. Gani memeluk lenganku erat. Bahkan beberapa warga ikut mundur, wajah mereka tegang. Itu pertanda, kata tetua desa. Pertanda apa? Tanyaku. Pertanda dia belum puas. Malamnya, Gani memutuskan untuk kabur dari desa. Lu ikut atau enggak, gua tetap pergi. Ini udah enggak beres kok. Gua enggak mau jadi korban kedua. Gue enggak. Tahu Gani, kalau kita kabur takutnya malah bikin sungai itu marah. Sungai enggak bisa marah kok. Tapi manusia bisa. Mereka semua nutup-nutupin sesuatu. Mending kita kabur malam ini. Akhirnya, menjelang tengah malam, kami berdua menyelinap keluar dari rumah. Tapi saat sampai di jalan utama desa, langkah kami terhenti. Di tengah jalan berdiri Pak Sarman Bahar dan beberapa pemuda desa. Mau kemana? Tanya Pak Sarman pelan. Maaf Pak, kami nggak tahan. Kami mau pulang, jawab Gani sambil bergetar. Desa ini tidak mengizinkan kalian pergi. Sebelum dia kenyang, Bahar maju satu langkah. Anton belum ditemukan, dan suara dari sungai belum berhenti. Kalau kalian pergi sekarang, dia akan datang ke desa, ambil siapapun, istri, anak, bahkan bayi. Aku mundur satu langkah. Kalian pakai kami sebagai tameng? Pak Sarman hanya menunduk. Kami dikurung malam itu, diikat di dalam rumah, seperti tahanan. Tapi yang terjadi keesokan, harinya membuat semuanya jauh lebih mengerikan. Mayat Anton ditemukan, tapi bukan di sungai, melainkan di sumur tua belakang rumah tetua desa. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru. Dan yang paling mengerikan, tidak ada luka gigitan, tidak ada darah, tapi matanya hilang. Gani histeris. Ini bukan siluman, ini manusia. Diam, bentak Bahar. Dia diambil oleh sungai, tapi kita menyimpannya dulu sebagai peringatan. Kalian yang bunuh dia. Tetua desa hanya menutup wajah mereka dengan kain putih, lalu mengangkat tangan mereka ke arah sungai. Hari itu, suara tawa dari sungai terdengar lagi, tapi kini berubah menjadi tangisan. Tangisan panjang, seperti bayi yang menjerit di dalam air. Sejak kematian Anton, Gani berubah. Bukan hanya wajahnya yang pucat dan matanya cekung, tapi juga pikirannya. Ia sering berbicara sendiri, duduk menghadap jendela tengah malam, kadang tertawa kecil, kadang menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Aku khawatir. Gani, lu harus kuat. Kita bisa keluar dari sini. Kita? Keluar? Hahaha, kita udah dikunci kok. Bukan sama manusia, tapi sama dia. Dia siapa?
Yang di sungai, yang putih, yang matanya kosong. Dia datang ke mimpi gue, dan dia ngajak gue main di dasar sungai. Aku merinding. Itu cuman mimpi. Enggak kok, dia nyata. Dia panggil nama gue semalam. Gue dengar sendiri, dia manggil dari sumur. Hari itu, aku memutuskan menemui Bahar. Aku paksa dia bicara. Dia awalnya diam, lalu akhirnya membuka satu nama yang selama ini disembunyikan oleh warga Melati. Dia gadis kecil. Umurnya belum genap 6 tahun waktu itu. Putih, manis, lincah. Dia suka main di sungai. Terus, dia hilang. Tepat setelah warga nangkep buaya putih raksasa. Waktu itu, buaya itu dianggap pembawa sial. Warga ramai-ramai ngebunuh dan bakar bangkainya. Aku menelan ludah. Jadi, setelah buaya itu mati, Melati hilang? Iya, tapi anehnya, sejak saat itu juga, setiap malam Jumat, terdengar suara tawa anak kecil dari sungai. Dan setiap ada orang asing yang mancing, selalu ada yang hilang. Jadi, siluman buaya itu, arwah Melati, Bahar menggeleng pelan. Bukan, siluman itu menelan Melati, tapi nggak bisa mencerna jiwanya. Sekarang mereka menyatu, setengah buaya, setengah anak kecil. Dan dia lapar, tapi bukan lapar daging, lapar pengganti. Malam itu, Gani menghilang. Aku panik, lari keluar rumah, menerobos kabut yang menggantung di desa. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara nyanyian kecil. Suara anak-anak dinyanyikan pelan, seperti lullaby. Satu-satu, aku tarik dulu. Dua-dua, ke dasar aku bawa. Tiga-tiga, matamu kubuka. Suara itu berasal dari sungai. Aku langsung lari ke sana, dan di tengah kabut, aku melihat Gani berdiri di atas batu sesajen, menatap air yang diam seperti kaca. Dia tersenyum. Wajahnya kosong. Gani, jangan. Dia menoleh. Tapi bukan Gani yang aku kenal. Matanya putih, kakinya menapak di air seperti melayang. Dan saat aku hampir mendekat, air sungai itu bergerak sendiri, membentuk pusaran. Dari dasar pusaran itu, muncul kepala seorang gadis kecil. Rambutnya panjang, matanya bolong, mulutnya sobek hingga ke pipi. Tapi, dia tersenyum manis. Dan tangannya mencengkeram pegelangan kaki Gani, lalu menariknya ke bawah. Gani hilang dalam sekejap. Tak sempat berteriak, tak sempat melawan. Aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi air kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Hanya satu yang tertinggal di atas batu sesajen, sebuah boneka kain kecil, basah, dengan nama Melati, disulam di dadanya. Aku tidak tidur malam itu. Bagaimana bisa? Setelah menyaksikan Gani ditarik ke dasar sungai oleh sosok kecil berwajah hancur yang mengaku bernama Melati, pikiranku tak bisa diam. Di dalam kepalaku, suaranya terus menggaung. Satu-satu, aku tarik dulu. Pagi harinya, aku memutuskan mencari kebenaran, bukan lagi perlindungan. Jika desa ini menyimpan rahasia, maka aku akan menggalinya sampai akar. Aku menyusup ke rumah kakek Warso, tetua tertua di desa yang dulunya menjabat sebagai kepala adat. Rumahnya sunyi dan berdebu, tapi di ruang belakang, aku menemukan kotak kayu tua yang terkunci. Dengan linggis kecil yang kupungut dari dapur, aku mencongkel paksa kotaknya. Isinya, potret hitam putih seorang anak perempuan memakai gaun rendah, putih tersenyum polos, sepucuk surat tua ditulis dengan tinta luntur, dan sepotong sisik putih sebesar telapak tangan manusia. Licin, dingin, seperti bukan dari dunia ini. Aku membaca surat itu perlahan, walau sebagian tulisannya sudah pudar. Melati bukan anak kandung kami. Dia ditemukan di pinggir sungai, dibungkus, kain kafan putih, tidak menangis, tidak bergerak, tapi matanya terbuka. Setiap malam Jumat, dia duduk menghadap sungai, berbicara sendiri. Lalu setelah ulang tahunnya yang ke-6, dia menghilang. Hanya meninggalkan boneka dan tapak kaki menuju sungai. Warga menuduh kami menyembunyikannya.
Padahal kami tahu, sungai itu menjemput anaknya kembali. Karena Melati bukan milik kami, bukan milik manusia. Tanganku gemetar membaca kalimat terakhir. Dia akan terus memanggil sampai tubuhnya utuh, sampai penggantinya cukup untuk lahir kembali ke dunia. Aku kembali ke pinggir sungai. Kali ini, aku bawa boneka Melati yang semalam tertinggal di batu sesajen. Aku ingin bicara langsung. Melati, tunjukkan dirimu. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba air sungai beriak pelan. Kabut muncul meski matahari sedang terik. Dan dari dasar air yang menghitam, sesosok tubuh kecil muncul perlahan. Dia berdiri di atas permukaan air. Bukan mengambang, tapi berjalan. Gaun putihnya robek-robek. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Tapi matanya menatapku dengan kesedihan yang dalam. Aku tidak ingin membunuh, katanya pelan. Lalu kenapa kamu tarik teman-temanku? Karena mereka memancing. Karena mereka datang ke tempatku. Karena kalian lupa. Lupa apa, Melati? Lupa bahwa aku ditenggelamkan oleh orang-orang desa. Bukan karena kesalahan, tapi karena aku berbeda. Air matanya jatuh, tapi air itu merah. Aku tidak dilahirkan seperti manusia. Aku anak dari sungai, anak dari roh penunggu yang kalian bakar hidup-hidup. Ayahku, buaya putih itu, ibuku manusia, tapi warga takut. Jadi mereka menenggelamkanku, mengikatkan batu di kakiku. Lalu, melemparku dari batu sesajen ini. Tapi aku tidak mati. Jiwaku tetap di sini, menunggu kalian, meminta maaf. Aku terduduk. Tubuhku bergetar hebat. Melati, aku minta maaf. Tapi kenapa Gani? Kenapa Anton? Karena mereka tidak tahu. Tapi kalian semua diam. Tiba-tiba, dari kejauhan, Pak Sarman dan Bahar datang membawa obor. Mereka berteriak marah. Riko, menjauh dari situ. Dia mau menyeretmu. Melati mundur. Wajahnya berubah, matanya menjadi hitam seluruhnya. Taring tajam tumbuh dari mulutnya. Tubuhnya mulai berubah, seperti sisik putih muncul dari lehernya. Mereka datang lagi, gumamnya. Pak Sarman melemparkan air kembang 7 rupa, dan Melati berteriak seperti ratusan anak menangis bersamaan. Dia terjun kembali ke sungai, membuat riak besar dan menyemburkan lumpur pekat ke udara. Aku hampir pingsan. Pak Sarman menarikku, membisikkan dengan suara pelan dan ketakutan. Melati bukan kutukan biasa. Dia tumbal yang ditolak. Dan sekarang, dia ingin kembali. Tapi bukan sebagai arwah. Dia ingin lahir kembali. Sejak pertemuanku dengan Melati, semuanya berubah. Bukan cuma aku yang merasa terancam, tapi seisi desa, air sungai yang biasanya tenang kini berbau amis, seperti darah. Setiap malam Jumat, suara tawa dan tangis anak-anak terus terdengar. Bahkan, beberapa warga mulai kerasukan, menangis sambil menyebut nama Melati, memukul-mukul kepala mereka sendiri, dan lalu melompat ke sungai. Tapi tak pernah ada mayat yang ditemukan. Semuanya lenyap. Sama seperti Gani. Sama seperti Anton, Pak Sarman datang ke rumah dengan wajah lelah. Kita harus bicara, Riko. Tapi kali ini, semuanya tanpa ditutup-tutupi. Kami berkumpul di balai desa. Hanya 5 orang. Aku, Pak Sarman, Bahar, Kakek Warso, dan 1 orang perempuan tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namanya Makliani, dan darinya lah, akhirnya semua rahasia lama terungkap. 40 tahun lalu, sebelum desa ini padat, hutan dan sungai adalah tempat keramat. Kami menyebutnya tanah rahim air, karena dipercaya tempat itu bisa melahirkan siapapun yang diberkati roh penjaga. Waktu itu, ada seorang dukun wanita bernama Lestari. Dia tidak bisa punya anak. Lalu ia membuat perjanjian dengan penunggu sungai. Jika diberi anak, maka anak itu akan dikembalikan saat berusia 6 tahun. Buaya putih itu, penunggu, sungai. Dan dia memberinya seorang anak. Anak itu adalah Melati. Aku menyela, perlahan. Mak Liani mengangguk. Ya, tapi ketika Melati tumbuh, Lestari berubah pikiran. Ia kabur bersama anaknya.
Tapi warga tahu dan takut kalau roh sungai akan murka. Maka mereka sepakat untuk mengorbankan Melati diam-diam. Aku menahan napas. Mereka melemparnya hidup-hidup ke sungai, terikat batu. Tapi tubuhnya tidak diterima. Jiwa Melati tidak bisa kembali ke dunia roh. Dia terperangkap di antara. Dan karena pengorbanan itu tidak suci, maka setiap tahun sungai akan menuntut gantinya. Aku marah. Jadi semua ini kutukan dari perjanjian yang dilanggar? Bukan kutukan, kata Mak Liani. Ini pembalasan dari anak yang ditolak. Malam harinya aku kembali bermimpi, tapi kali ini mimpinya berbeda. Aku melihat diriku sendiri, berdiri di tepi sungai, memegang boneka Melati. Lalu suara gadis kecil itu bergema di belakangku. Kamu anak dari desa ini, tapi kamu juga anak dari sungai. Aku menoleh. Dan di belakangku berdiri perempuan muda berpakaian putih. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan dia memegang tanganku sambil tersenyum. Dulu, ibumu hampir ikut perjanjian itu. Tapi kamu lahir sebelum waktunya. Kamu separuh dariku. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi tubuhku. Itu cuma mimpi. Itu cuma mimpi. Tapi saat kulihat kaca jendela, air mataku keluar sendiri. Entah kenapa, aku tahu. Itu bukan sekadar mimpi. Esok paginya Pak Sarman datang tergesa-gesa. Riko, sungainya naik. Airnya berubah putih susu. Kami semua berlari ke tepian. Dan benar, airnya kini seputih kapur, mengalir deras dan memercik busa. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Ada puluhan boneka Melati kecil. Mengapung. Semua dengan mata terbakar dan mulut sobek. Dia siap kembali, gumam Mak Liani. Melati ingin lahir, tapi kali ini bukan sebagai anak kecil. Dia ingin tubuh baru. Tubuh orang dewasa. Dan semuanya menatapku. Dia pilih kamu, Riko. Aku tidak bisa tidur. Bukan hanya karena bau amis dari sungai yang terasa sampai ke dalam kamar, tapi karena semua kata-kata mereka, Mak Liani, Pak Sarman, bahkan Melati di dalam mimpiku, terus mengalir di kepala. Kamu separuh dariku. Apa? Maksudnya? Apa benar aku bukan manusia seutuhnya? Apa ibu kandungku pernah ikut perjanjian gaib itu? Dan yang lebih menakutkan, apa benar Melati ingin lahir kembali dalam tubuhku? Pukul 2 dini hari. Suara dari luar seperti rintik hujan. Tapi saat kulihat ke jendela, bukan hujan, melainkan sisik-sisik kecil seperti kulit ular, berjatuhan dari langit. Langit malam berubah kemerahan. Dan dari arah sungai, terdengar suara tangis bayi. Dia lahir malam ini, ucap Mak Liani yang entah sejak kapan sudah berdiri di depan rumahku. Riko, kau harus memilih, menjadi wadah kelahirannya, atau kita semua mati satu persatu. Tidak, aku bukan tumbal, teriakku. Bukan tumbal, nak. Kau penerus darahnya. Kau anak dari air. Kau satu-satunya jalan keluar. Aku lari. Kuambil motor dan melaju menuju pinggiran sungai. Tempat sesajen itu diletakkan. Tapi kali ini bukan hanya aku yang ada di sana. Puluhan warga berdiri melingkar seperti kerasukan. Mata mereka kosong, mulut mereka tersenyum paksa. Mereka menyanyikan lagu aneh berulang-ulang. Satu-satu. Aku tarik dulu. Dua-dua. Ke dasar aku bawa. Dan di tengah lingkaran itu, Melati berdiri. Bukan lagi dalam wujud anak kecil. Tapi, sosok perempuan remaja bergaun putih, rambut panjangnya menyapu tanah, kulitnya bercahaya pucat, dia menatap langsung ke arahku. Riko, terima aku. Agar aku bisa lahir. Agar air bisa tenang. Agar darah tidak lagi dicari. Tubuhku gemetar, tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan soal menerima atau menolak. Ini soal melawan atau mati. Aku menggenggam boneka Melati yang masih kusimpan di dalam ransel. Kutarik keluar dan kuangkat tinggi-tinggi. Melati, dengar aku. Aku tahu kamu bukan sepenuhnya jahat.
Kau hanya anak yang dibuang, anak yang tak dipeluk. Tapi ini bukan jalanmu. Dia mendekat. Mata hitamnya berubah merah menyala. Dari tubuhnya keluar uap putih, dan angin berputar kencang. Mereka membakarku, menenggelamkanku. Aku cuma ingin pulang. Aku cuma ingin tubuh. Lalu kenapa harus milikku? Karena darah kita sama. Karena kau lahir dari sungai sepertiku. Dan tiba-tiba, kepalaku seperti meledak. Dalam sekejap, semua ingatan ibu kandungku muncul di kepalaku. Ibu muda, hamil di pinggir sungai. Dikerubungi kabut putih. Lalu buaya putih muncul dan menyentuh perutnya dengan ekornya. Kau bukan anak biasa, Riko. Kau anak air. Kau dipilih sejak lahir. Melati masuk ke dalam tubuhku. Aku berteriak keras. Rasanya seperti tubuhku disayat dari dalam. Mataku gelap. Tapi dalam kegelapan itu, aku melihat Melati. Dia berdiri sendiri, di ruang gelap, menangis sambil memeluk lututnya. Aku hanya ingin punya ibu lagi. Kau bisa, tapi bukan begini, Melati. Bukan dengan membunuh. Lalu bagaimana? Biarkan aku bantu. Biarkan aku kembalikan ingatanmu. Biarkan desa tahu. Biarkan mereka minta maaf. Tiba-tiba cahaya putih terang menyelimuti kami. Berdua, Melati tersenyum. Perlahan, tubuhnya mulai memudar. Menjadi cahaya kecil yang hangat. Dan dari dalam tubuhku dia pergi. Aku terbangun. Pagi telah datang. Matahari bersinar cerah. Dan air sungai. Jernih untuk pertama kalinya. Para warga bangun seolah baru sadar dari mimpi panjang. Mereka menangis. Beberapa memeluk satu sama lain. Apa yang terjadi? Tanya Bahar dengan suara parau. Dia sudah pergi, jawabku. Melati sudah pulang. Namun saat aku menatap air sungai yang mengalir, aku tahu satu hal pasti. Dia belum sepenuhnya hilang. Dia masih ada di sana. Tapi kini, dia tidak lagi marah. Dia cuma ingin diingat. Sebagai seorang anak, bukan siluman, bukan tumbal, tapi anak kecil yang ingin dipeluk ibunya. Sudah seminggu sejak malam itu. Sungai terlihat tenang, tak ada tawa, tak ada jeritan. Airnya jernih, bahkan ikan-ikan kecil mulai kembali bermunculan di permukaan. Desa seperti lahir kembali. Tapi aku tahu, sesuatu belum selesai. Melati mungkin telah pergi. Tapi perjanjian leluhur yang dulu dibuat dengan penunggu sungai masih mengikat. Pak Sarman, Bahar, dan aku duduk di balai desa pagi itu. Di hadapan kami, Mak Liani membentangkan gulungan kain putih tua dengan tulisan tangan kuno. Ini bukan sekadar cerita rakyat, Riko, katanya pelan. Ini naskah perjanjian darah yang dibuat lebih dari 70 tahun lalu. Leluhur kita minta perlindungan dari penunggu sungai untuk mengusir wabah. Sebagai gantinya, setiap 10 tahun, satu anak harus dihadiahi kembali ke air. Aku menelan ludah. Dan kalau tidak, maka air akan menuntut sendiri, jawabnya. Melati adalah salah satu anak hadiah yang ditolak oleh orang tuanya sendiri. Dan sekarang, karena desa berhenti memberi tumbal, roh sungai memilih sendiri siapa yang akan dikorbankan. Makanya, Anton, Gani, bahkan warga yang kerasukan, semua itu bagian dari tagihan lama yang belum lunas. Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan Mak Liani, aku menelusuri tempat pemujaan lama di hutan belakang sungai. Di sana, di antara akar beringin besar, kami menemukan batu altar tua. Tertulis di atasnya dalam aksara Jawa kuno. Bayi air yang dilahirkan harus kembali. Dalam siklus. Jika putus, darah akan dicari. Jika disembunyikan, anak buaya akan membalas. Dan di bawah altar itu, kami menemukan sebuah peti logam yang terkubur separuh. Isinya membuatku menggigil. Potret bayi-bayi dengan tali kafan. Tulisan, nama-nama anak yang pernah dihilangkan. Dan terakhir, namaku. Riko. Aku menatap Mak Liani dengan bingung dan takut. Apa artinya ini? Aku termasuk dalam daftar tumbal.
Dia mengangguk pelan. Ibumu pernah membuat perjanjian, tapi dia kabur saat kau masih dalam kandungan. Karena itulah kau tidak diambil, tapi penunggu tahu dan menunggumu tumbuh. Aku menggeleng tak percaya. Jadi Melati bukan satu-satunya? Tidak, Nak. Kau adalah yang terakhir dari daftar yang belum dibayar. Malam itu, aku duduk sendiri di tepi sungai, menatap riak air yang tenang. Kalau aku memang lahir dari perjanjian, apa aku bisa menebusnya tanpa mati? Seketika, air di hadapanku beriak pelan. Dan dari tengah sungai, sosok buaya putih perlahan muncul. Tubuhnya besar, matanya menyala. Tapi anehnya, tidak menyerang. Ia hanya menatapku. Lalu, terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepalaku. Anak air, darahmu belum kami minum, tapi kau bisa menukar darah dengan kejujuran. Apa maksudmu? Bisikku. Buka mulut manusia, ceritakan siapa kami. Kenapa kalian hidup? Kenapa kami marah? Kalau manusia ingat, kami tidak perlu mengambil lagi. Aku mengerti. Satu-satunya cara untuk memutus perjanjian itu adalah dengan mengakui kesalahan. Dengan membuat desa berhenti menyembunyikan masa lalu dan berani menghadapinya. Malam, itu juga aku menulis semuanya. Kuberitakan kisah Melati, kisah para anak sungai, perjanjian darah, kutukannya, dan kebenaran tentang ibuku. Dan esoknya, aku tempel tulisan itu di dinding balai desa. Awalnya mereka menertawakanku. Tapi saat hujan deras datang tanpa awan, ketika jeritan terdengar dari dasar sungai tanpa ada siapa-siapa, dan ketika bau amis darah kembali menusuk dari dalam air yang tenang, warga mulai percaya. Dan akhirnya, berani mengakui. Kami mengadakan ritual permintaan maaf besar-besaran, bukan dengan tumbal, tapi dengan pengakuan. Kami membaca nama-nama anak yang hilang, menanam pohon untuk setiap korban, dan meninggalkan altar batu di sungai sebagai tanda. Kami mengingatmu. Air sungai tetap tenang sejak saat itu. Tapi aku tahu, aku masih berbeda. Aku masih anak air. Tapi kali ini, aku hidup bukan untuk dikorbankan. Aku hidup untuk mengakhiri rantai itu. 2 bulan berlalu sejak malam pengakuan dosa itu. Desa ini tak lagi sama. Sungai yang dulu dikenal angker dan penuh misteri, kini menjadi tempat ziarah dan renungan, bukan untuk kesaktian, tapi untuk mengenang anak-anak yang pernah dikorbankan demi perjanjian buta. Warga mulai membangun monumen kecil di tepi sungai. Terbuat dari kayu jati, bertuliskan, "Disinilah arwah yang terlupakan menunggu pelukan. Kami ingat, kami sesali. Kami belajar." Setiap malam Jumat, bukan lagi jerit tangis atau suara tawa yang terdengar dari sungai, tapi lantunan doa dan nyanyian anak-anak yang diajarkan untuk menghormati alam, bukan menaklukkan. Aku sendiri, hidupku berubah total. Aku tak pernah kembali ke kota. Aku tetap tinggal di sini. Setiap pagi, aku turun ke sungai, membersihkan batang-batang bambu, memunguti sesajen liar yang ditinggal orang luar, dan menjaga aliran. Air tetap jernih. Orang-orang mulai memanggilku dengan nama baru. Penjaga sungai. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, ketika angin terlalu tenang dan kabut menyelimuti air, aku duduk diam di atas batu besar, menatap pantulan air, dan kulihat. Melati tidak dalam wujud menyeramkan. Tapi seperti gadis remaja biasa, ia tersenyum dan mengangguk. "Kau jaga mereka, ya?" katanya tanpa suara. Dan aku hanya mengangguk balik. Aku jaga, bukan hanya sungainya, tapi ingatan tentang kalian, agar tak ada lagi yang dibuang, tak ada lagi yang tumbang dalam diam. Kadang-kadang, orang luar yang datang dan mencoba mancing di sungai ini akan didekati warga. "Mas, jangan mancing di sini." "Kenapa, Pak? Emangnya ada buaya putih ya?" Bukan soal buaya, tapi soal janji. Sungai ini menyimpan janji tua. Jangan dihina,
jangan dilupakan. Dan biasanya, mereka pergi dengan wajah bingung. Tapi tak apa, karena kami di sini tahu apa yang pernah kami lakukan. Dan selama kami mengingatnya, penunggu sungai akan tetap tidur dalam damai. Aku bukan Riko yang dulu. Aku bukan anak kota yang datang tanpa tahu apa-apa. Aku bukan sekadar anak dari rahim ibuku. Aku adalah anak air, anak yang ditolak perjanjian. Tapi kini, aku yang mengakhirinya.